Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 1, muatan pelajaran PPKN. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara kita. Pancasila dipakai sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila tercantum pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Simbol Pancasila terdapat pada perisai di dada Garuda Pancasila. Setiap sila pada Pancasila memiliki satu simbol. Ayo kita ingat kembali bunyi dan simbol setiap Pancasila. Sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa dengan simbol bintang. Kemudian sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab, simbol rantai. Sila ketiga Persatuan Indonesia dengan simbol pohon beringin. Sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan simbol kepala banteng. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan simbol padi dan kapas. Makna sila pertama Pancasila. Makna sila pertama Pancasila yaitu: yang pertama, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, melaksanakan kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Saling menghormati antar umat beragama. 4. Tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Yang kelima, kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama. Bersikap jujur untuk pengamalan sila pertama Pancasila. Kita harus membiasakan bersikap jujur. Sikap jujur bermanfaat bagi kita. Sebaliknya, sikap tidak jujur akan merugikan kita. Manfaat bersikap jujur antara lain: selalu merasa tenang dan bahagia, disayang oleh orang tua dan guru, dipercaya oleh orang lain, dan yang pastinya akan memiliki banyak teman. Sedangkan dampak bersikap tidak jujur adalah tidak tenang karena takut ketahuan, tidak akan dibantu jika kesulitan, tidak disenangi oleh orang lain, dan juga dengan bersikap tidak jujur, kita bisa dijauhi oleh teman. Simaklah kejadian pada gambar berikut. Paman, maafkan Dedi, karena bola yang Dedi lempar sudah mengenai tangan Paman. Iya, tidak apa-apa. Yang penting, kamu sudah berkata jujur dan mengakui kesalahanmu. Lain waktu, kamu bermain bola harus berhati-hati ya. Dapat disimpulkan bahwa Dedi adalah anak yang jujur. Bisakah kamu menyontoh sikap Dedi? Sikap yang sesuai sila pertama Pancasila. Mari kita perhatikan sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, jujur dengan tidak memberi contekan kepada teman. Kedua, mau berbagi pengetahuan yang dimiliki. Ketiga, selalu bersikap dan berkata sopan. Keempat, selalu rajin dan tetap berprestasi. Yang kelima, tidak mau menerima uang suap. Penerapan sila pertama dalam bidang olahraga. Saat berolahraga maupun bertanding, kita harus jujur. Contoh sikap jujur dalam berolahraga dan bertanding sebagai berikut. Yang pertama, mengakui jika melanggar peraturan permainan. Yang kedua, mengakui keunggulan lawan dan mengakui kekalahan kita. Ketiga, tidak berpura-pura cedera di tengah permainan atau pertandingan. Dan yang keempat, tidak berbuat curang untuk mendapatkan skor terbaik. Kita harus bersikap jujur dimanapun dan kapanpun.
kita biasakan bersikap jujur saat ulangan, berolahraga, dan bertanding. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 2, muatan pelajaran PPKN. Hubungan simbol dengan makna sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila dilambangkan dengan gambar rantai berwarna kuning emas. Mata rantai berbentuk segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan setiap manusia harus bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat. Hal ini sesuai dengan salah satu makna sila kedua, yaitu beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Rantai tersusun dari mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling terkait. Makna sila kedua Pancasila. Berikut ini adalah contoh perilaku yang sesuai dengan makna sila kedua Pancasila. Yang pertama, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Contoh perilaku yaitu tidak berprasangka buruk kepada orang lain. Kedua, tidak mengejek orang lain. Makna yang kedua, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Contoh perilaku melaporkan teman yang membolos. Yang kedua, menegur teman yang menyontek. Makna sila kedua berikutnya yaitu setiap manusia setara dan sejajar. Contoh perilaku tidak memandang rendah orang miskin. Berlaku sopan kepada setiap orang. Makna yang berikutnya anti penjajahan. Contoh perilaku menyumbang untuk korban perang. Tidak merampas punya orang lain. Memberi selamat kepada teman yang berprestasi merupakan perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Memberi selamat kepada teman berarti kita menghargai kerja keras teman. Memberi selamat akan membuat teman kita menjadi gembira. Mengejek logat bicara teman merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila. Mengejek dapat menyakiti dan membuat sedih perasaan teman kita. Mengejek berarti menganggap diri kita lebih baik dan orang lain lebih buruk. Hal tersebut tidak sesuai dengan makna setiap orang setara dan sejajar. Ayo sebutkan sikap-sikap lainnya yang menunjukkan sikap sila kedua Pancasila. Sikap tokoh yang sesuai sila kedua Pancasila. Membantu nenek menyeberang jalan merupakan salah satu contoh sikap yang sesuai sila kedua Pancasila. Membedakan sikap baik dan sikap tidak baik. Berikut ini adalah contoh sikap yang baik dan tidak baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contoh sikap baik yang sesuai dengan sila pertama. Menghormati sesama umat beragama. Contoh sikap tidak baiknya, tidak berteman dengan teman yang berbeda agama. Kemudian, contoh sikap baik yang sesuai dengan sila kedua. Menolong teman yang kesusahan. Sikap tidak baiknya, sombong dengan barang-barang yang kita miliki. Contoh sikap baik yang sesuai dengan sila ketiga. Menggunakan produk-produk dalam negeri. Contoh sikap yang tidak baik yaitu mencintai budaya asing yang bertentangan dengan budaya Indonesia. Contoh sikap baik yang sesuai dengan sila keempat, menyampaikan pendapat dengan sopan di depan kelas. Contoh sikap tidak baik dan tidak sesuai dengan sila keempat, yaitu
memaksa orang lain untuk mengikuti pendapatnya. Contoh sikap baik yang sesuai dengan sila kelima, membiasakan hidup hemat. Contoh sikap yang tidak baiknya, memboroskan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi, kita tidak boleh melakukan sikap-sikap yang bertentangan atau yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Sudahkah kamu melakukan sikap yang baik hari ini? Ayo sebutkan. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 3, muatan pelajaran PPKN. Hubungan simbol dengan makna sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia memiliki simbol pohon beringin. Simbol pohon beringin pada sila ketiga Pancasila bermakna rakyat Indonesia dapat berlindung di bawah negara Indonesia. Selain itu, pohon beringin juga memiliki akar gantung yang banyak. Akar gantung artinya Indonesia terdiri atas berbagai macam ras, etnis, suku, dan budaya. Pohon rindang artinya Indonesia adalah pemersatu bangsa. Pengalaman sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman sila ketiga pada lingkungan keluarga. 1. Saling menyayangi, menghormati, dan bekerja sama dengan anggota keluarga. Tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain. Dan mendengarkan nasihat orang tua. Pengamalan sila ketiga Pancasila dalam lingkungan sekolah. Pertama, mau berteman dengan semua siswa tanpa membedakan suku, agama, dan ras. 2. Menghormati guru, teman, dan warga sekolah. 3. Menghargai pendapat teman saat berdiskusi. Pengamalan sila ketiga Pancasila dalam lingkungan masyarakat. Pertama, ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar. 2. Ikut serta dalam kerja bakti membersihkan lingkungan. 3. Peduli terhadap masyarakat sekitar. Membedakan sikap baik dan sikap tidak baik. Perhatikan contoh sikap baik berikut. Menjenguk tetangga yang sedang dirawat merupakan sikap baik. Merapikan mainan setelah dipakai juga merupakan sikap yang baik. Berdoa sebelum dan setelah makan atau melakukan kegiatan merupakan contoh sikap baik. Dan sikap baik yang berikutnya, mempelajari dan menghargai budaya bangsa Indonesia. Contoh sikap baik yang berikutnya adalah memberi bantuan dengan ikhlas kepada korban bencana alam. Menerima kritik dan saran dari orang lain merupakan contoh sikap yang baik. Selanjutnya, kita akan membahas contoh sikap tidak baik. Menertawakan teman yang terjatuh dari sepeda merupakan sikap yang tidak baik. Seharusnya kita sebagai teman menolong teman kita yang sedang kesusahan. Selanjutnya, mengejek teman di sekolah juga merupakan contoh sikap yang tidak baik. Ayo perhatikan gambar berikut. Bagaimana pendapatmu tentang tindakan Dedi seperti gambar berikut?